Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Sehat kan? Ya, Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan melanjutkan pada materi kita selanjutnya, yaitu tetap kita akan mulai belajar matematika kelas 7 pada semester 2. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai materi statistika. Ya, materi statistika ini adalah merupakan materi yang terakhir pada semester 2 ini. Bagaimana, sudah siapkah kalian? Jangan lupa disiapkan dulu buku, catatan, ya, alat tulisnya untuk merangkum, mencatat apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Bagaimana, sudah siap? Yuk kita mulai dengan pengantar statistika. Penyajian data yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, yang keempat adalah diagram lingkaran. Pada penyajian data ini kita mulai dengan yang pertama yaitu tabel. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa yang memperoleh nilai matematika sebagai berikut. Ini ya paparannya, nilainya. Nah, tabel itu dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ada nilai, kemudian ada turus, dan ada frekuensi. Kita lihat di sini yang mendapatkan nilai 50 ada 2 anak. Berarti turusnya atau di penulisan lidi yaitu 2. Kamu bisa menghitung dia mendapat nilai 50 adalah 1 dan 2 ini. Kemudian yang mendapat nilai 60 ada 5. Dihitung dari sini nanti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mendapat nilai 70 ada 7. Yang mendapat nilai 80 ada 4. Yang mendapat nilai 90 ada 2. Frekuensi ini kalau dijumlahkan jumlahnya harus sama dengan jumlah siswa yang kita hitung datanya. Jadi kalau 20 di sini juga harus jumlahnya 20. Begitu adalah penyampaian tabelnya. Jadi kamu dengan menghitung berapa banyaknya tuliskan dalam frekuensi ini. Ya, lanjut ya. Ya, kita teruskan dengan yang kedua yaitu diagram batang. Dari contoh soal tadi, yang mendapat nilai 50 ada 2 siswa, berarti di tabelnya, diagram batangnya yaitu ini 50, ini nilai 60, nilai 70, nilai 80, nilai 90. Jadi yang garis mendatar ini adalah merupakan kumpulan nilai. Kemudian yang garis tegak ini merupakan banyak siswa. Jadi yang mendapat nilai 50 ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 60 ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 70 ada 7 siswa. Yang mendapat nilai 80 ada 4 siswa. Yang mendapat nilai 90 ada 2 siswa. Antara batang yang satu dengan batang yang lain harus ada jaraknya. Jadi jangan disambung, jangan digandeng, tapi ada jaraknya. Itu adalah diagram batang yang kita pelajari pada materi kita kali ini. Kita teruskan yang ketiga, yaitu diagram garis. Dari contoh tadi, di sini tetap ya yang mendatarnya adalah nilai, kemudian yang tegak ini adalah banyaknya siswa. Jadi yang mendapat nilai 50 ada 2 siswa di sini. Kemudian yang mendapat nilai 60 ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 70 ada 7 siswa. Yang mendapat nilai 80 ada 4 siswa. Yang mendapat nilai 90 ada 2 siswa. Jadi antara data ini kita hubungkan dengan garis. Ini dengan garis. Sehingga ini diagram ini dinamakan dengan diagram garis. Ya, nanti kamu tinggal membuatkan titik di sini, titik ini dihubungkan. Ya, bagaimana? Paham? Ya, kita lanjut dengan yang keempat yaitu diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran maka harus dihitung besar sudutnya. Dengan menghitung jumlah frekuensinya dahulu. Dari contoh ini, yang mendapat nilai 50 ada 2 anak, yang mendapat 60 ada 5 anak, yang mendapat nilai 70 ada 7 anak, yang mendapat nilai 80 ada 4 anak, yang mendapat nilai 90 ada 2 anak. Kita hitung dulu jumlah frekuensinya adalah 20. Dari contoh di atas jumlah frekuensi atau jumlah siswanya 20, maka besar sudutnya yaitu nilai 50, ada 2 anak berarti 2/20,
kali 360 derajat. Karena dalam lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Maka diperoleh 36 derajat. Kemudian yang dapat nilai 60 ada 5 anak, berarti 5/20 kali 360. Hasilnya 90 derajat. Yang mendapat nilai 70, 7/20 kali 360, yaitu 126 derajat. Yang mendapat nilai 80, yaitu 4/20 kali 360 derajat, 72 derajat. Dan yang mendapat nilai 90, yaitu sama 2/20 kali 360 derajat, 36 derajat. Kalau mungkin di video ini kalian nggak kelihatan, maka kalian bisa lihat di paparan e-learning-nya. Ya, jadi sudutnya adalah 36, 90, 126, 72, dan 36. Dari perolehan ini, kita bisa melihat gambarnya. Sekarang kita lihat gambar diagram lingkarannya. Ya, perhatikan gambar diagram lingkarannya. Perhatikan, nah ini nilai 50, nih 50 ini yang tadi diperoleh derajatnya 36 derajat, ini yang biru ini. Kemudian nilai yang 60 ini, ya. Kemudian nilai 70 ini, 126 derajat tadi. Kemudian ini nilai yang 80. Kemudian ini nilai 90. Jadi menghitung sudutnya dulu. Sudutnya dihitung, setelah sudutnya dihitung baru digaris. Ini merupakan nilai matematika dengan digambar dalam diagram lingkaran. Begitu ya. Yang jelas di sini untuk diagram lingkaran harus dibuat dulu sudutnya, dihitung dulu sudut yang akan kita gambarkan pada lingkaran. Ya, begitu materinya. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa buka di video, atau bisa buka di YouTube, atau media yang lain, atau buku paket yang kalian bawa, sehingga nanti kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan pada kali ini. Kemudian untuk tugasnya, kalian bisa mengerjakan tugasnya, yaitu nanti dikerjakan di buku tugas. Ya, tugasnya hanya satu, yaitu kamu membuat diagram dari tabel data, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Datanya adalah sekumpulan anak mengenai kegemaran makanan. Yang suka mie ayam ada 8 anak, suka bakso 10 anak, kemudian suka soto 7 anak, dan suka selat ada 5 anak. Berarti ini banyaknya anak adalah, jumlahnya anak adalah 8 tambah 10, 18 tambah 7, 25, tambah 5, 30. Berarti jumlah siswanya, jumlah datanya ada 30. Nanti kalian bisa membuat dari tabel data, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya, begitu anak-anak materi kita pada kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengerjakan soal tugas yang saya berikan. Ingat, soal tugas dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan besok setelah ada pemberitahuan. Jangan lupa tetap semangat belajar, ya, dan jangan lupa tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir semester yang sebentar lagi akan kalian hadapi. Tetap semangat ya, salam sehat dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.